Oke. Kita kembali pada perkuliahan pengolahan sinyal digital, dan kali ini kita akan membahas review tentang transformasi Z. Seperti kita ingat kembali, transformasi Z berperan penting dalam analisis sinyal waktu diskrit dan sistem LTI. Karena yang pertama adalah nanti sifatnya memudahkan dalam perhitungan konvolusi. Nanti akan kita jelaskan kembali. Dan ingat kembali bahwa ingat kembali bahwa konvolusi antara sinyal domain waktu sebanding dengan perkalian pasangan transformasi Z-nya. Nah, jadi itu yang menyebabkan salah satu peran penting dalam analisis sinyal waktu diskrit dan sistem LTI. Sifat ini memudahkan analisis respon sistem LTI berbagai sinyal, membantu mengkarakterisasi sistem LTI dan responnya terhadap berbagai sinyal melalui posisi pole dan zero. Oke, ini definisi dari transformasi Z sebagai deret pangkat. Jadi kalau kita punya sinyal waktu diskrit dengan indeks n, xn, maka transformasi Z-nya adalah penjumlahan atau sigma dari n sama dengan minus tahingga sampai tahingga, xn Z pangkat min n. Dengan Z adalah variabel kompleks dan memiliki notasi, ini adalah notasi transformasi Z yang biasa digunakan. Xn ditransformasikan Z menjadi xz atau inverse transformasinya menjadi xn. Transformasi Z terdefinisi hanya pada setiap Z yang membuat deretnya konvergen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini memungkinkan terjadinya suatu nilai yang tidak konvergen, karena kan penjumlahannya dari minus tahingga sampai tahingga. Seperti itu. Bisa saja penjumlahan ini menghasilkan suatu nilai yang sangat tak terbatas, nilai yang sangat besar, tidak terbatas, hingga menghasilkan nilai ini menjadi tahingga. Nah, sedangkan deret-deret transformasi nilai-nilai Z yang membuat deretnya ini konvergen itu disebut sebagai region of convergence atau ROC. Oke, kita lihat ini contoh soalnya. Tentukan transformasi Z dari sinyal durasi terbatas berikut. Jadi X1N yaitu 1,25701. Di sini karena tidak ada tanda panah, artinya satu ini memiliki indeks N sama dengan 0. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah X2N sama dengan delta N plus K dengan K lebih besar daripada 0. Jadi kalau ini dua-duanya adalah contoh dari sinyal durasi terbatas. Yang satu di sini akan ada beberapa impuls nantinya, dan di sini hanya ada satu untuk K lebih besar dari 0. Cara menjawabnya, langsung saja kita menggunakan rumus yang ini. Jadi karena dia durasinya terbatas, maka kita bisa langsung menggunakan persamaan yang ini untuk melakukan transformasi Z. Nah, jadi untuk yang X1Z, hanya kita perlu tambahkan, kalikan untuk setiap komponen ya, atau setiap nilai pada indeksnya dengan Z pangkat min N. Sini ya. Nah, dikalikan Z pangkat min N. Sehingga ini adalah Z pangkat 0 adalah 1, lalu ditambah 2 Z pangkat min 1, ditambah 5 Z pangkat min 2. Oh, ini harusnya ada plus ya. Bentar, saya ganti saja. Oke. Oke. Nah, ini jadi deretnya seperti ini sampai yang tadi Z pangkat min 4 atau di N sama dengan 4, amplitudanya 0. Jadi tidak ada, di sini tidak perlu dituliskan. Dan terakhir adalah Z pangkat minus 5. Di sini kita bisa melihat bahwa ROC-nya adalah semua bidang Z kecuali Z sama dengan 0. Nah, kenapa demikian? Karena bisa kita lihat kalau misalnya Z-nya sama dengan 0, ini kan pembagi semuanya. Z pangkat min 1 itu kan sama dengan 2 per Z. Artinya bahwa kalau 2 dibagi dengan 0 itu kan tidak bisa. Tidak bisa. Dalam limit pun dia akan menjadi tahingga ataupun minus tahingga. Jadi itu tidak termasuk ROC-nya atau region of convergence-nya.
maka ini semua bidang Z-nya ini akan menjadi ROC-nya atau region of convergence, kecuali pada Z sama dengan 0. Untuk Z lainnya, ini semua akan menghasilkan nilai yang terbatas, karena indeksnya terbatas. Seperti itu. Berikutnya untuk yang kedua, nah di sini hanya sama dengan Z pangkat K. Hanya ada satu, karena ya kita tahu delta. Sinyalnya sendiri adalah delta. N plus K. Sebentar, ini kayaknya ini bukan N plus K, ini N min K yang ini. Ya, ini harusnya N min K ya. Nah, ya, kalau ya ini soalnya harusnya N min K. Oke, jadi ini saya ganti aja. Atau kalau N min K, nanti di sini, delta N min K, maka di sininya adalah nanti ZK. Seperti itu. Oh enggak, benar. N plus K ya. Karena dia hanya ada nilainya kalau N-nya sama dengan minus K. Sorry, saya kembali. N-nya sama dengan minus K. Jadi di sini Z-nya adalah minus N atau minus K. Jadi Z pangkat K. Betul. Jadi itu benar N plus K. Dan di sini transformasi Z-nya adalah Z pangkat K. Seperti itu. Nah, kalau Z pangkat K ini dia ROC-nya atau region of convergence-nya itu pada semua bidang Z kecuali Z sama dengan tahingga. Karena kalau tahingga dipangkatkan, artinya dia menjadi suatu nilai yang tahingga pula. Seperti itu. Dan tentu ini K-nya di sini dikatakan lebih besar dari 0. Kecuali kalau K-nya kurang dari 0, maka justru tahingga menjadi ROC. Seperti itu. Secara matematis, transformasi Z terlihat sebagai representasi alternatif sebuah sinyal karena amplitude dia tidak merubah amplitude di sini. Jadi yang tadinya di sini 1, 2, 5, 7, 0, dan 1, di transformasi Z pun tetap 1, 2, 5, 7, 0, dan 1. Seperti itu, dan itu pun delta di delay sejauh K. Di forward ya sejauh K, maka di sini pun Z pangkat K. Koefisien Z pangkat min N adalah nilai sinyal pada waktu ke N. Jadi kita bisa selain melihat amplitudanya, kita juga bisa melihat di mana indeksnya. Ini kan indeks N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Di sini N sama dengan minus K. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah kita lihat secara matematisnya hubungan transformasi Z dengan sinyal waktu diskrit. Nah, ini untuk kasus sinyal yang periodenya tahingga, tentukan transformasi Z sinyal berikut. 1/2 pangkat N UN. Nah, kalau kalian ingat, UN adalah unit step yang dia ada nilainya jika N-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, ini hanya gambarannya hanya di sisi kanan saja, sisi kanan yang positif. Seperti itu. Oke, nah di sini merupakan sinyal waktu diskrit tak hingga dan tak 0 dari periodenya dan juga tak 0. Nah, maka kalau kita tuliskan untuk semua N-nya ini menjadi 1, setengah kuadrat, setengah pangkat 3, setengah pangkat 4, dan seterusnya. Ingat, karena UN ini dia membatasi hanya pada sisi dari 0 sampai dan seterusnya sampai positif gitu, atau 0 dan lebih besar dari 0. Nah, kalau kita ubah ke dalam transformasi Z ini, maka kita tinggal mengalihkan dengan Z pangkat N-nya. Berarti di sini Z pangkat 0, 1, ditambah setengah Z pangkat min 1, ini harusnya kecil ya, ditambah setengah kuadrat Z pangkat min 2, dan seterusnya. Di sini kalau kita tuliskan dalam bentuk fungsi sigma, nah kira-kira bentuknya seperti ini, atau bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan yang namanya deret geometri. Deret geometri tahingga yang rumusnya, jadi penjumlahan ini, gitu ya, 1/2
di sini ada Z pangkat min 1N. Nah, ini bisa kita anggap ini adalah sebagai A. Ini A pangkat N. Kalau A pangkat N, delete geometrinya adalah 1 ditambah A tambah A kuadrat dan seterusnya. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 1 min A. Nah, dengan catatan, jadi ini tidak bisa semua terjadi ya, bentuk seperti ini. Catatannya adalah A-nya itu harus di antara min 1 sampai 1. Seperti itu. Dengan min 1 dan 1 tidak termasuk. Jadi antara min 1 sampai 1. Jadi kalau misalnya terpenuhi, maka dia akan menjadi delete geometri. Karena kalau dia berada di luar batasan tadi, antara min 1 sampai 1, maka ini akan menjadi nilainya tak hingga. Seperti itu. Nah, ini rumusnya. Nah, sehingga untuk setengah Z pangkat min 1 kurang dari 1, karena A-nya tadi adalah yang ini, maka kita dapatkan bahwa Z-nya harus lebih besar daripada, mutlak Z harus lebih besar daripada setengah. Nah, ini yang akan menjadi ROC-nya, atau region of convergence. Dan XZ-nya, nah, tinggal kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 1 dibagi 1 min. A-nya kita substitusikan, setengah Z pangkat min 1. ROC-nya yang tadi, lebih besar dari setengah, atau lebih kecil dari minus setengah. Pada kasus ini, transformasi Z menghasilkan representasi alternatif yang kompak. Kompak itu berarti padat ya. Jadi secara matematis ditulisnya lebih pendek seperti itu. Lebih pendek, kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah ini adalah salah satu contoh gambaran region of convergence untuk misalnya alpha n pangkat un. Alpha pangkat n dikalikan un yang tadi ya, sisi kanan, berarti transformasi Z-nya maka akan menjadi 1 dibagi 1 min alpha Z pangkat min 1 dengan region of convergence-nya adalah mutlak Z lebih besar dari alpha. Nah, ini jadi contoh yang tadi. Nah, jadi kita lihat ini delete-nya semakin lama itu semakin kecil. Nah, ya, jadi amplitudenya semakin lama semakin kecil, yang menyebabkan nanti penjumlahannya itu menjadi terbatas. Region of convergence-nya, nah ini yang di luar. Ingat, karena Z itu adalah bilangan kompleks, artinya kita harus menggambarkan dalam bidang kompleks, bidang Z. Ini adalah garis real, horizontal, dan ini adalah garis imajiner. Nah, ini adalah alfanya. Nah, region of convergence adalah yang ini, yang di arsir. Jadi dia lebih besar daripada alfa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini contoh lainnya adalah minus alfa pangkat n dikalikan u min n min 1. Nah, kalau u min n, ini artinya dia mengambilnya dari sisi kiri, ngambil ke sisi kiri. Karena ini ada min 1-nya, 0 tidak termasuk. Jadi dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, ini pun sama, akan mengambil 1 dan 1 dibagi 1 min alpha Z pangkat min 1. Ini adalah transformasi Z-nya, dan region of convergence-nya, nah ini kebalikannya. Kalau sisi kiri itu jadi yang mutlak Z kurang dari mutlak alfanya. Jadi yang di bagian dalam lingkaran. Ini. Nah, kira-kira itu gambaran antara transformasi Z dengan region of convergence. Nah, di sini untuk transformasi Z harus diperhatikan benar-benar region of convergence-nya, karena ya yang kita inginkan adalah bagian yang nilai-nilai Z yang konvergen, gitu, yang menyebabkan penjumlahannya menjadi terbatas. Nah, ini ada beberapa contoh antara sinyal dengan ROC-nya. Nah, kalau dia sifatnya seperti ini, jadi dia kausal, dan dia menurun, ini ya karena ini pasti terbatas, maka dan ini untuk durasi sinyal yang terbatas, maka transformasi Z-nya itu semua
bilangan Z kecuali semua bidang Z kecuali Z sama dengan 0. Ini contoh yang pertama tadi ya. Nah, kalau yang anti kausal, jadi kebalikannya dari yang ini. Nah, ini semua bilangan Z, semua bidang Z kecuali Z sama dengan entah hingga. Kalau ke kiri dan ke kanan, dan ini semuanya seperti ini bentuknya, maka ini adalah semua bidang Z kecuali Z sama dengan 0 dan Z sama dengan entah hingga. Jadi gabungannya, gabungan antara yang kausal dan anti kausal. Nah, untuk yang durasi tak terbatas, nah yang tadi, contoh yang pertama tadi, nah bentuknya menjadi seperti ini. Ini region of convergence-nya. Ini yang kebalikannya, dan ini kalau two side atau dua arah seperti ini, ke kiri terus dan ke kanan terus, dua-duanya, tak hingga, maka region of convergence-nya adalah irisan dari yang pertama dengan yang kedua. Tapi ini harus diperhatikan bahwa di sini R2-nya itu harus lebih kecil daripada R1. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Transformasi Z inverse didefinisikan sebagai integral tertutup garis, jadi loop tertutup, integral loop tertutup dari sepanjang region of convergence-nya. Jadi kalau misalnya ini region of convergence, maka kita lakukan integral tertutup di sini dengan kurva C, sehingga inverse dari transformasi Z adalah bentuknya menjadi 1/2πj, karena ini lingkaran, jadi pasti keluar 1/2π. Ini integral tertutup xz, z pangkat n-1 dz. Nah, dalam beberapa kasus, biasanya dalam melakukan transformasi Z inverse, itu kita menggunakan cukup menggunakan tabel. Jadi ada nanti tabel pasangan transformasi Z, dan kita bisa melakukan dari transformasi Z atau inverse transformasi Z menggunakan tabel tersebut. Seperti itu, dengan nanti ditambahkan sifat-sifat yang ada pada transformasi Z itu sendiri. Kecuali kalau misalnya memang sinyalnya itu cukup rumit seperti itu dan tidak ada di tabel, maka kita perlu melakukan perhitungan seperti ini. Oke, ini adalah sifat dari transformasi Z. Ini langsung ke tabelnya saja. Jadi langsung rangkumannya. Yang pertama adalah linearitas. Ya, transformasi Laplace Z ataupun nanti transformasi Fourier memiliki sifat linearitas. Gampangnya, misalnya kita punya ini dikalikan dengan konstan A1X1 dan ditambah A2X2, maka transformasi Z-nya ini tidak berubah. Jadi A1X1Z ditambah A2X2Z. Jadi yang berubah hanya X1-nya saja, X1 dan X2. Sedangkan yang lainnya tidak berubah. Nah, ini at least ROC-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah region of convergence-nya. Kalau melakukan penjumlahan seperti ini, ada dua sinyal, maka region of convergence-nya adalah at least setidaknya adalah intersection atau irisan antara region convergence 1 dengan region of convergence kedua. Kalau time shifting, artinya tadinya misalnya xn ditransformasi Z menjadi xz. Kalau xn min k, jadi kita geser sejauh k, maka transformasi Z-nya adalah xz yang dikalikan dengan z pangkat min k. Seperti itu. Nah, ini adalah region of convergence-nya, yaitu sama xz kecuali z sama dengan 0 kalau k-nya lebih besar dari 0 dan z sama dengan tangga jika k-nya kurang dari 0. Nah, ini juga ada scaling pada domain z, jadi ini scalingnya scaling pada domainnya. Maka di sini pada domain waktunya adalah dikalikan dengan A pangkat N. Time reversal, conjugation, nah ini conjugate ya. Real part, imaginary part, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin salah satu yang cukup konvolusi ya, salah satu sifat yang penting.
bahwa konvolusi pada domain waktu itu merupakan perkalian pada domain transformasi Z-nya. Relation kayaknya tidak perlu diperlukan terlebih dahulu, multiplication juga enggak. Nah, intinya yang atas ini dari linearitas, time shifting, scaling in domain Z, dan lain sebagainya sampai ke bagian konvolusi. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa pasangan transformasi Z dan sinyalnya. Jadi kita bisa melakukan dari kiri ke kanan itu adalah transformasi Z, dari kanan ke kiri ini adalah inverse transformasi Z. Jadi kalau delta N itu transformasi Z-nya akan menjadi 1. Nah, kalau delta N min K misalnya, artinya kita bisa menggunakan sifat ini. Nah ini ya, delta N min K, artinya delta Z, ya 1 ya, bukan delta Z1, dikalikan Z pangkat min K. Seperti itu. Jadi dari pasangan itu kita bisa mengubah-ubah, mencari berbagai variasi dengan menggunakan sifatnya. Sifat-sifat dari transformasi Z. Kalau UN itu adalah 1 per 1 min Z pangkat min 1. Nah, AN, A pangkat N dikalikan UN, 1 dibagi 1 min A Z pangkat min 1. Jadi kalau ada N ya, N dikalikan A pangkat N, maka menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini ada beberapa pasangan, termasuk kosinus, sinus, dan lain sebagainya. Oke. Nah, transformasi Z juga sering dideskripsikan sebagai fungsi rasional pole dan zero. Nah, ini yang sering dilakukan khususnya dalam nanti untuk sistem kendali, karena dilihat dari posisi pole dan zero-nya pada bidang Z itu akan mempengaruhi respon dari sistem. Nah, jadi dibandingkan menggunakan sigma seperti tadi, biasanya kita lebih suka menuliskan dalam bentuk seperti ini, supaya terlihat dengan jelas di mana saja pole-nya, ada berapa saja pole-nya ataupun zero-nya. Nah, zero itu adalah semua nilai Z. Jadi ini bukan cuma satu ya, bisa saja ada banyak gitu ya. Semua nilai Z yang menyebabkan XZ sama dengan 0. Jadi kalau ada yang menyebabkan XZ ini bernilai 0, maka itu adalah yang disebut dengan zero. Sedangkan pole adalah set nilai Z atau semua nilai Z yang menyebabkan nilai XZ menjadi tak hingga atau minus tak hingga. Oke. Contohnya, misalnya kita diminta untuk menentukan pole dan zero pada sinyal berikut. A pangkat N, UN dengan A lebih besar daripada 0. Nah, ini kita bisa lihat dari tabel pasangan yang sebelumnya. A pangkat N, UN itu berarti yang ini. Maka transformasi Z-nya adalah 1 dibagi 1 min A Z pangkat min 1. Dengan region of convergence-nya adalah Z lebih besar, dan mutlak Z lebih besar daripada mutlak A. Absolut A ya. Artinya ini region of convergence-nya adalah ada lingkaran, lalu yang diarsirnya adalah di luar lingkaran tersebut. Nah, seperti ini ya. Di sini terlihat bahwa XZ memiliki 1 zero pada Z1 sama dengan 0. Jadi setelah dibuat seperti bentuk ini, 1 dibagi 1 min A Z pangkat min 1, nah kita bisa bentuknya seperti ini tetap, atau kita sedikit manipulasi, kita kalikan Z per Z, maka hasilnya menjadi Z dibagi Z min A, seperti ini, supaya bisa kelihatan. Nah, ini lebih mudah dilihat. Sebenarnya di sini pun bisa, cuma ini agak sulit untuk dilihat. Lebih mudah yang ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau Z-nya itu bernilai 0, maka XZ ini akan bernilai 0. Maka Z sama dengan 0 itu adalah 0. Gitu. Sebenarnya kalau di sini pun sama.
Di sini Z-nya sama dengan 0, A per 0 kan A dibagi dengan limit ya, konsep limit A dibagi dengan nilai yang mendekati 0, maka ini menjadi tahingga, sehingga 1 dibagi tahingga adalah 0. Seperti itu. Dan itu untuk 0. Dan berikutnya adalah Z dikurangi A di sini. Kalau Z-nya A, maka di bawah ini menjadi dibagi dengan 0 dan menghasilkan XZ sama dengan tahingga. Sehingga kalau Z sama dengan A itu adalah pole. Jadi pada fungsi transformasi Z ini terdapat satu zero, yaitu pada Z sama dengan 0, dan satu pole pada Z sama dengan A. Nah, kalau zero biasanya digambarkan Z, dituliskan sebagai Z, dan pole dituliskan sebagai P. Nah, ini adalah region of convergence-nya. Lalu P-nya adalah di sini. Nah, ini adalah pole-nya, dan ini adalah zero-nya. Jadi kalau zero itu lambangnya adalah lingkaran, kalau pole itu digambarkan sebagai silang. Nah, itu adalah pole. Gitu. Nah, sebenarnya di sini kenapa silangnya dicoret, seperti dicoret jadi titik? Karena di sini region of convergence-nya itu tidak mengikuti, tidak termasuk A-nya kan, sedangkan pole-nya itu sama dengan A, yang menyebabkan di sini dikatakan sebagai apa ya, istilahnya trivia atau tidak penting, seperti itu. Itu nanti kita akan lihat contoh berikutnya. Oke. Nah, lokasi pole dan zero, khususnya di sini pole ya, itu memiliki pengaruh pada sinyal kausal terhadap lingkaran satuan. Nah, nanti jadi ini ada salah satu hal yang penting yang dinamakan dengan lingkaran satuan. Lingkaran satuan ini biasanya kalau pada sistem itu adalah lingkaran kestabilan. Gitu. Lingkaran satuan. Mungkin di sistem kendali nanti akan lebih dijelaskan ya. Nah, ini kasusnya adalah untuk yang nilai, tunggu sebentar, ini tuh kalau nggak salah yang nilai A-nya sama dengan 1 ya. Bukan A-nya sama dengan 1. Apanya ya? Saya lupa. Coba kita lihat dulu aja. Ini misalnya contohnya yang tadi, xn sama dengan A pangkat n, UN. Nah, XZ sama dengan 1 dibagi 1 min A Z pangkat min 1. Region of convergence-nya adalah Z lebih besar dari A. Nah, ini adalah lingkaran satuan. Kalau pole-nya itu terletak di dalam lingkaran satuan, maka dia bentuknya ini di positif ya, positif dan di dalam lingkaran satuan, maka dia XN-nya itu adalah menurun seperti ini. Nanti berarti XZ-nya menjadi bernilai atau memiliki nilai atau berhingga. Sedangkan kalau pole-nya itu berada pada lingkaran satuan, di sini, nah nilai XN-nya itu adalah fix. Fix seperti ini. Sedangkan kalau dia di luar lingkaran satuan, nilai pole-nya itu adalah menjadi unbounded atau tak terbatas. Dia akan terus naik. Nah, kalau dia berada di sisi kiri, dia akan menjadi apa itu berlawanan untuk setiap indeksnya. Jadi positif, negatif, dan seterusnya. Dan ini sifatnya atau bentuknya itu sama. Kalau di dalam lingkaran satuan, nah dia menjadi terbatas. Nah, makanya ini disebut dengan lingkaran kestabilan. Gitu. Nah, kalau di luar dia menjadi tak terbatas ya. Nilainya terus akan semakin meninggi di sini. Di sini nilainya akan tetap. Gitu. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungannya dengan sistem yang linear dan time invariant atau tidak berubah terhadap waktu. Nah, kita ingat kembali konvolusi pada domain waktu dan transformasi Z. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Sinyal keluaran adalah untuk transformasi Z ya. Hasil kali antara respon sistem dikalikan dengan sinyal masukan
Atau biasa kita tuliskan respon sistem adalah sinyal keluaran dibagi dengan sinyal masukan. Nah, ini bisa terjadi rumus seperti ini hanya dalam domain frekuensi, tidak bisa dalam domain waktu. Karena kalau domain waktu, hasilnya adalah di sini adalah konvolusi yang melibatkan integral, yang perhitungannya bisa saja menjadi tidak sederhana. Nah, kalau kita ingat kembali dengan transformasi Z, maka HZ ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini yang disebut sebagai fungsi dari sistem atau respon dari sistem. Nah, kalau misalnya kita punya YN dalam bentuk persamaan beda, kita kembali lagi ke slide sebelumnya di minggu lalu, misalnya kita bisa menuliskan YN itu dalam bentuk YN min K dan XN min K. Nah, kalau kita transformasikan Z, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini bisa kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, lalu dikeluarkan YZ-nya jadi seperti ini. Sehingga XZ-nya kita bisa pindahkan ke kiri dan yang bagian sini bisa kita pindahkan ke kanan. Sehingga YZ dibagi dengan XZ yang merupakan adalah fungsi dari sistem ataupun HZ ataupun respon sistem. Besarnya adalah bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini balik lagi ke bentuk fungsi rasional yang tadi. Untuk kasus khusus, jika AK-nya, AK itu yang ini, yang di bagian bawah, AK itu jadi miliknya keluaran di sini, pengalih dari keluaran. Jika AK itu sama dengan 0, maka HZ atau fungsi dari sistem hanya bentuk seperti ini. Jadi di bawahnya ini menjadi 0 yang ini. Seperti ini. Kita bisa keluarkan menjadi bentuk seperti ini, 1 per Z pangkat M, di sigma dari K sama dengan 0 sampai M, di sini adalah BK Z pangkat M min K. Nah, kalau kita lihat di sini, pada kasus khusus ini yang AK-nya sama dengan 0, HZ akan memiliki 0 sebanyak M buah, yang nilainya bergantung pada BK di sini. Jadi nilai zeronya itu bergantung pada BK dan akan memiliki zero sebanyak M buah. Dan memiliki orde ke M pol pada Z sama dengan 0. Jadi di pengolahan sinyal analog kita belajar bahwa pol itu bisa dilihat dari pangkat terbesar dari Z yang bagian bawah atau pangkat polnya. Di sini maka ordenya adalah orde ke M untuk polnya. Dan polnya pada Z sama dengan 0. Sini. Sistem ini disebut dengan sistem AL0. Karena ini semuanya zero ya. AL0 dan disebut juga sebagai sistem finite duration infinite zero atau FIR, atau juga disebut sebagai moving average. Nah, ini nanti kita akan pelajari tentang FIR atau filter FIR, finite duration infinite zero, pada materi berikutnya. Nah, kalau BK-nya yang sama dengan 0, untuk dalam hal ini K-nya dari 1 sampai M, jadi BK-nya sama dengan 0, nah yang ininya ya, ininya akan menjadi 0, kita substitusikan 0, maka bentuknya adalah menjadi seperti ini. Jadi untuk K sama dengan 0, itu anggap saja ada nilainya yaitu B0. Nah, bentuk ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi Z pangkat N-nya kita keluarkan. Nah, Z pangkat N-nya kita keluarkan supaya menyederhanakan yang bagian bawah. Nah, sehingga bagian bawah menjadi bentuknya seperti ini. AK Z pangkat N min K. Dan A0 ini bernilai sama dengan 1. Jadi A0-nya pun di sini akan bernilai sama dengan 1. Pada kasus ini, yaitu pada BK sama dengan 0, untuk K-nya 1 sampai dengan M, maka memiliki pol sebanyak N buah, yang nilainya ditentukan oleh parameter sistem, yaitu AK. Sini. Dan memiliki orde ke N
zero. Jadi karena ini zero-nya hanya pada Z pangkat N, maka disebut sebagai order ke N zero. Sedangkan order dari sistemnya ditentukan tentu dari pool sebanyak pool yang ada di sini, yaitu Z pangkat N. Nah, dan ini zero-nya hanya pada Z sama dengan 0. Nah, karena di sini semuanya adalah pool, zero-nya hanya pada Z sama dengan 0, maka sistem seperti ini disebut sebagai sistem all pool. Nah, akibat keberadaan banyak pol, respon impuls sistem memiliki durasi tak hingga, sehingga disebut sebagai infinite impulse respon. Nah, ini pun adalah salah satu bentuk filter. Jadi ada dua, FIR dan IR, yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Contoh, tentukan fungsi sistem dan respon sampel unit dari sistem yang dideskripsikan pada persamaan beda berikut. Jadi kita punya persamaan beda, YN sama dengan setengah YN-1 ditambah 2 dikali XN. Sini. Yang ditanyakan adalah fungsi sistemnya. Kemudian adalah responnya. Oke. Kita akan kembali dengan transformasi Z pada persamaan beda. Ingat, karena di sini hanya YN-1 dan XN, nah, maka kita bisa ubah langsung YN-1 menjadi Z pangkat min 1 dikali YZ. Ini sifat yang shifting domain Z. Dan ini adalah hanya pengali setengah, itu kan pengali konstan. Jadi dengan sifat linearitas ini hanya menjadi bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada yang berubah kecuali yang bagian ini. Z pangkat min 1, Y pangkat Z. Nah, dengan demikian kita bisa pindahkan ini ke sebelah kiri, lalu keluarkan Y pangkat Z-nya, yaitu 1 min setengah Z pangkat min 1. Berikutnya, XZ-nya kita pindahkan ke sebelah kiri juga menjadi YZ per XZ, yaitu adalah HZ. Ini adalah fungsi sistemnya. 2 dibagi 1 min setengah Z pangkat min 1. Nah, ini sederhana ya perhitungannya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalian bisa melakukan, misalnya kalau sulit untuk mengikuti di bagian sini, kalian bisa kalikan dengan Z per Z. Jadi 2Z dibagi Z min setengah. Nah, itu bisa lebih kelihatan pol dan zero-nya. Atau kalau mau langsung pun bisa, kita bisa lihat bahwa di sini dia memiliki zero pada Z sama dengan 0 dan pol pada Z sama dengan setengah. Ya, pol Z sama dengan setengah dan zero pada Z sama dengan 0. Lalu kita transformasikan Z lagi, transformasi balik. Nah, kita bisa menggunakan tabel pasangan transformasi Z. Coba kita lihat, balik ke tabel. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menggunakan yang ini karena bentuknya mirip kan. Tinggal A-nya diganti setengah saja. Artinya di sini setengah pangkat N dikalikan dengan UN. Itu adalah inverse transformasi Z-nya dari soal contoh soal yang tadi. Nah, ini ya. Oh ya, ini ada duanya ya, sorry. Ada duanya. Karena duanya ini adalah konstan, maka tinggal dimasukkan kembali saja. Dikalikan. Jadi 2 dikali setengah pangkat N kali UN. Nah, ini menggunakan sifat linearitas. Jadi duanya tidak kemana-mana gitu. Langsung dipindah, bisa masuk ke transformasi Z inverse-nya. Nah, ini adalah respon sampel unit. Jadi fungsi sistem itu dalam domain Z, dan respon sampel unitnya itu adalah dalam domain indeks N. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh soalnya. Oke, jadi materinya sampai sini.